Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan akhiri perkuliahan di pengantar Tata Hukum Indonesia. Ini pertemuan terakhir. Nanti presensinya silahkan di-fullkan saja, karena kita harus laporan. Nanti di-fullkan aja. Oke, saya akan tutup perkuliahan ini dengan salah satu yang jadi concern di UMKT, yaitu hukum lingkungan. Secara gampangnya, hukum lingkungan itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Baik dari pengelolaannya, tentu semua kita paham tentang pengelolaan alam. Tapi yang jadi masalah bagi manusia sekarang adalah bagaimana dia lestarikan itu. Bagaimana alam tidak hanya dijadikan objek, tapi jadikan sebagai semacam mitra tempat kita hidup. Ya, kita hidup sama-sama dengan alam itu, hidup sama-sama dengan kondisi yang ada. Maka kalau kebutuhan kita akan kehidupan itu menghancurkan alam, maka ya kita juga akhirnya tidak akan hidup maksimal juga. Maka kita diminta untuk bijak dalam using the natural resource. Saya kemarin coba ngecek dan menilai UTS saudara. Saya agak sedih saja. Saya nggak ada urusan sih sebenarnya nilai kalian jelek atau bagus, itu kan pilihan kalian. Tapi saya sedih karena ya ternyata banyak yang saya tidak tahu, apa memang tidak mengerti, apa tidak bisa mengikuti, apa memang malas belajar. Jadi kuliah itu sekali lagi saya sampaikan, itu tidak seperti kalian dari SD, SMP, SMA kemarin. Apa itu pasti lulus. Ya. Saya sudah menemukan ada beberapa yang kemungkinan tidak lulus di mata kuliah ini. Ya. Dan ya jangan berharap nilai bagus gitu. Ya, saya jelek ya tulis jelek. Kalau buruk ya buruk lah nilainya. Ada yang saya uji soalnya 5 gitu, dia bisa cuma jawab 1. Lulus nggak itu? Layak lulus nggak, Mas? Layak nggak lulus? Kalau bisa jawab cuma 1, yang lain nggak bisa jawab. Lulus nggak? Ya enggak. Jadi kalau besok ada yang nggak lulus, terima nasib ya. Satu lagi, waktu sekolah kalian diberi kegampangan, diberi kemudahan. Oh, ada remet, Pak, tenang, ada remet. Nggak ada. Di kelas ini tidak ada remet. Di kampus tuh nggak ada remet. Nilai sudah pasrah segitu. Mengulang adanya. Mengulang bayar lagi. Mengulang ya ikut kuliah lagi. Terlambat lagi. Datang lagi, ngantuk lagi, tidur lagi. Nggak lulus lagi. Dikira ngulang pasti lulus. Enggak. Ada mahasiswa saya udah ngulang ketiga sama saya. Padahal saya ngelulus itu gampang. Maksudnya dapat C pun gampang gitu loh. Dia tuh nggak dapat segitu. Ya, saya cukup sedih gitu lihat hasilnya. Bukan karena nilainya ya. Saya lihat, aduh kasihannya orang tuanya bayarin, tapi anaknya gini loh. Bagi yang memang tidak berniat kuliah itu, kita nggak usah kuliah nggak apa-apa loh. Nggak usah kuliah tuh nggak apa-apa loh.
Kenapa kamu kuliah ya? Karena orang tua nyuruh kuliah ya. Mending nggak usah daripada ngabisin duit orang tua. Gitu. Jangan jadi beban orang tua. Gitu. Apa namanya? Anak sekolah, anak kuliah itu banyak yang pura-pura sakit, pura-pura tuh sakit dikit nggak kuliah, izin Pak dan gini. Sedangkan orang tua kalian pura-pura sehat agar bisa terus kerja untuk kalian. Ya, saya agak sedih di sisi itunya. Kalau nilai saya cuek aja, saya kasih aja jelek lah situ, bukan urusan saya. Nah, cuma ya evaluasi aja buat kalian, nilai kalian cukup mengenaskan. Dan masalahnya, kalau pertanyaan saya susah itu, oke lah. Saya sengaja di level semester 1 tuh bikin pertanyaan yang gampang sekali. Tapi nggak bisa juga jawabnya. Ada masalah apa kalian? Ada yang mau komen? Pak, saya nggak ngerti ini Pak. Saya nggak bisa dengan sistem perkuliahan Pak. Saya sukanya pakai seragam Pak kalau sekolah. Gimana? Oh, itu kuliahnya terlalu pagi Pak. Ya udah kalian ambil kelas malam kayak gitu. Oh, nggak ada lagi ya kelas malam. Kalian ya, tapi sepagi-paginya kuliah itu masih lebih pagi sekolah kalian dulu kan ya. Oke. Pentingnya hukum lingkungan. Kalau kalian ya, kalau ada perasaan kalian, ngomongin gitu-gitu aja, udah tahu begitu-gitu ya. Oke, nggak masalah loh. Saya itu nggak masalah. Makanya di kelas saya itu boleh tidur. Kalau kalian sudah merasa tahu, nggak apa-apa. Tidur di kelas saya nggak masalah. Saya tidak, ini udah bukan kondisi parah ya. Karena saya berapa kali kelas pun saya nyantai aja, saya tidurin aja. Karena saya sudah tahu isinya. Saya sekarang lagi ngambil S2. Berapa mata kuliah yang saya sudah tahu, saya nyantai aja, nggak saya dengerin, nggak apa-apa. Saya baca bukunya udah berapa itu. Yang penting ngerti. Masalahnya udah nggak dengerin, nggak baca buku, nggak ngerti juga hasilnya. Ini apa Pak? Aduh nggak tahu Pak, lupa Pak. Sudah. Ya itu pilihan kalian aja sih. Ini kayak gini. Ini kan kata-kata yang itu kata-kata yang sudah orang semua tahu ya, nggak apa-apa. Kalau gitu ya nggak apa-apa, kalian nggak dengerin nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu ya. Tapi kalau ujian kalian bisa. Masalahnya banyak yang pikirannya kayak gitu, tapi pas ujian nggak tahu apa-apa. Ditanya apa beda HTN dan HAN, dijawab HTN adalah hukum tata negara, HAN adalah hukum administrasi negara. Itu doang. Ini ada loh di teks itu yang jawab begitu. Nggak saya salahin, saya benerin. Saya bener, itu jawaban benar. Cuma kualitasnya anak SD. Bukan kualitasnya anak kuliah. Oke, apa sih pentingnya hukum lingkungan? Hukum lingkungan itu to protect the nature, the environment, melindungi lingkungan hidup. Dia menjamin, to guarantee, bagaimana lingkungan hidup itu bisa pakai. Saya cukup sedih juga dengan kelakuan, saya tidak bilang kalian ya. Kampus kita ini sering, saya di bawah tuh ya, tempat nongkrong bawah, di bawah itu, bawah sana juga. Saya sering hampir tiap hari itu saya temukan sampah dibiarin aja di situ. Itu berarti memang UMKT masih gagal untuk concern pada lingkungan hidup. Buang sampah di kampus saja, dikasih tempat yang enak saja, tempat sampahnya ada saja, itu dia buang sampah sembarangan. Bukan saya Pak, bukan saya ya. Di belakang ada tulisan dilarang merokok. Asik aja dia merokok ya. Itu berarti UMKT gagal membuat orang yang punya otak gitu, bahasa gampangnya. Ya, kalau nanti bilang goblok nanti dimarahin kayak gitu.
kayak ramai enggak. Apalagi kata-kata. Kalau yang jualan itu memang tidak layak digulangin kata-kata itu. Tapi yang udah ada tulisannya gede-gede, dilarang rokok, dilarang apa, masih dilarang buang sampah, tapi dia masih semua. Apa kata-kata untuk itu? Maka yang paling disorot ya mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas hukum ada videonya lagi ngerokok kayak gitu. Tulisannya dilarang merokok. Nggak berguna ilmunya sama sekali. Jadi kalau kalian mau ngerokok, cari tempat yang lain lah, gitu. Ya. Jadi bagi saya rokok itu haram. Tapi bagi yang tidak berpandangan rokok haram, ya silakan juga. Cuma baik yang mengharamkan rokok maupun yang tidak mengharamkan rokok, sepakat haramnya ngerokok di tempat terlarang. Sepakat haramnya rokoknya itu mengganggu orang lain. Di jalan banyak tuh ngerokok sambil jalan sambil ini apa namanya ngerokok, lalu puntung rokoknya terkena orang. Gitu. Apalagi kalau itu tulisannya di belakang fakultas hukum, malu. Itu ya. Resiko jadi mahasiswa fakultas hukum ini resiko ya. Jadi kalau kalian mau pindah gak apa-apa. Jadi saya kasih tahu resiko. Kenapa resiko jadi orang hukum? Orang hukum itu resikonya harus jadi orang baik. Jadi kalau kalian merasa diri belum jadi orang baik, gak mau jadi orang yang diatur-atur, jangan kuliah hukum, bikin malu. Saya pernah teman saya itu naik motor, belakangnya tuh jaket, tulisannya fakultas hukum, UGM gitu. Kena tilang, saya foto gitu, malu banget. Cepat, jaketnya cepat, dia bilang kayak gitu. Bikin malu. Resiko jadi anak hukum itu harus jadi anak yang baik. Nah, kalau nggak mau, jangan jurusan lain aja lah gitu. Lalu pentingnya hukum lingkungan menjamin keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Apapun yang ini itu hukum lingkungan itu ternyata bicara bukan banyak tentang kita. Pak, saya masih hidup-hidup aja, Pak. Nyantai-nyantai aja. Iya. Jangan jadi selfish generation. Apa itu? Generasi yang egois. Kenapa? Ya, saya masih bisa nikmati, Pak. Saya nyantai saja, Pak. Saya kan sudah bayar, Pak. Saya kan sudah ini, Pak. Gitu. Saya kan sudah begini dan begitu. Ini kan zaman saya, Pak. Ini kan terserah-serah saya, Pak. Ini kan bebas saya, Pak. Jangan jadi itu. Saudara nanti akan mulai merasa, misalnya saya akan merasa lebih bertanggung jawab itu ketika punya anak. Nah, saya mungkin hidup di dunia nggak akan merasakan misalnya dampak lingkungan yang berlebihan, tapi mungkin anak saya, cucu saya nanti ya akan merasakan dampak lingkungan yang sangat berlebihan. Nah itu. Kalau kalian ukur diri sendiri aja masih jadi orang yang selfish gitu, pokoknya saya gitu ya, belum akan match dengan konsep hukum lingkungan, ilmu lingkungan, bicara tentang penjagaan lingkungan dan sebagainya. Jadi gimana nggak selfish, dia asik nikmatin rokok, orang lain menghirup udara yang tidak. Sekali lagi saya tidak melarang saudara ngerokok kalau saudara punya pandangan ngerokok itu boleh, silahkan. Cuma saya mengingatkan bahwa semua sepakat rokok yang mengganggu orang lain itu terlarang. Jadi ngerokok kalau merasa mengganggu orang lain jangan dikeluarin. Rokoknya tuh jangan keluar lagi asapnya, telan sehabis-habisnya. Nah, gitu. Kan ada tuh yang kan cooker hood gitu kan, kalau yang suka-suka masak tuh asapnya nyerap gitu. Nah, kira-kira bawa itulah. Jadi asapnya diserap gitu, nggak ada keluar-keluarnya. Jangan jadi orang yang egois. Oke. Dalam lingkungan Indonesia kita punya dasar, ada namanya Green Constitution. Konstitusi itu juga mengadopsi konsep bahwa ada namanya bagaimana alam itu harus lestari, kira-kira begitu.
Ada undang-undang tentang perlindungan hidup, pengelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagainya. Jadi makin ke sini itu orang makin concern pada yang sifatnya hidup. Walaupun di negara kita itu memang bukan jadi concern yang nomor wahid. Di beberapa negara itu sudah jadi sangat concern. Saya waktu SMA itu bikin penelitian tentang orang hutan dan pesut. Jadi saya SMA itu IPA, coba sampai bikin penelitian tentang pesut dan orang hutan waktu itu. Jadi dua penelitian yang berbeda. Itu data saya itu berarti kan sekitar 15 tahun yang lalu. Saya SMA itu berarti 2006 sampai 2009 ya. Hampir berapa tahun yang lalu? Lebih dari 15 tahun yang lalu ya. Menjelang 20-an tahun. Nah, situ saya temukan banyak waktu bikin penelitian itu dampak sekitar 15 tahun itu luar biasa. Salah satu yang data menunjukkan itu tahun 70-an itu pesut mahakam itu masih ketemu di Samarinda itu masih ada. Tapi sekarang dia sangat kecil jumlahnya. Kalau data saya dulu hanya mungkin 100 sampai 200 ekor saja. Itu pun hanya terfokus di di beberapa titik di wilayah Kutai Kartanegara. Itu berarti kan penelitian saya 20 tahun yang lalu itu berarti kan ada sekitar 30 sampai 40 tahun. Dalam 30 sampai 40 tahun saja, orang yang dulunya pernah melihat pesut mahakam di Samarinda itu tidak lagi melihat itu. Orang yang mungkin usianya nyampe itu waktu kecil dia ngelihat, dah tua dia nggak ngelihat lagi. Nah, kalian. Misalnya sekarang bisa begini, mungkin anak cucu kalian, aduh Pak, saya nggak mau punya anak. Yang serahkan kalian lah, orang lain makan punya anak. Tapi itu kondisinya mengenaskan, dengan begitu cepat itu menyusut. Nah, kita tidak tahu lagi apa yang akan menyusut dan berbahaya untuk kita ke depannya. Maka penting bagi peran serta masyarakat dan perlindungan. Cuma masalahnya hampir semua orang itu tahu masalah begini. Ini masalah yang bukan butuh detailnya. Nanti di mata kuliah ini saya akan mengenalkan butuh detailnya. Itu nanti di mata kuliahnya, hukum lingkungan. Saudara juga dapat MKDU nanti tentang ilmu lingkungan. Lebih detail. Tugas saya di sini mengantar bahwa kita punya fokus salah satunya hukum yang bicara ini. Hukum yang mengatur dan nanti di ujungnya kalau terjadi masalah kita perlu menegakkan orang hukum yang akan jadi pahlawan. Jadi kalau saudara dulu punya cita-cita jadi Kamen Rider, jadi Ultraman, jadi apa itu, sebenarnya kuliah di Fakultas Hukum itu masih mirip, masih punya nilai itu. Apa tuh? Saudara bisa to be a hero, jadi pahlawan di bidang-bidang tertentu. Nah, salah satunya di bidang lingkungan. Misalnya di penanganan pencemaran lingkungan, ada pencemaran sungai. Kita tahu betul sungai kita di beberapa titik ya tercemar. Misalnya ada kematian ikan, penyakit, sistem dan sebagainya. Itu solusinya ternyata tidak bisa hanya singkat, banyak hal. Bagaimana limbah kalau di hulu sungai Mahakam misalnya, bagaimana sanksi hukum ditegakkan pada orang-orangnya. Dulu saya masih sadar betul, ya dulu masih saya kecil itu saya kalau ke kampung itu masih mandi di jamban-jamban di pinggir sungai gitu. Terakhir saya pulang itu sudah sangat jarang yang menggunakan itu. Dan ya saya lihat airnya juga, saya pikir-pikir juga sekarang kalau mau itu. Air sungai itu ada yang berani sikat gigi pakai air sungai Mahakam itu. Ya, padahal kalau dulu sih nyantai-nyantai aja gitu. Apa makin sini makin kesini makin itu. Kalau sekedar warna sih masih bisa dibiarkan, tapi kalau kandungan yang macam-macam ya. Maka kita diminta punya komitmen untuk lebih concern pada yang disebut dengan lingkungan. Ada perubahan iklim, ada
Sekarang tuh jadi tema-tema hits terkait dengan film-film yang berkaitan dengan dampak lingkungan lah ya. Apalagi kemarin kita sudah menjalani satu masa yang sangat kelam. Salah satu masa yang sangat kelam apa itu COVID-19. Bisa-bisa ada satu masalah saja di satu tempat dia bisa spread, nyebar ke seluruh dunia, lalu membuat dampak yang sekian ya, dengan macam-macam itulah. Bayangkan hanya dengan kan sekarang sudah ramai-ramai film-film yang ya kayak zombie itu dari itu bocoran lab begini, pokoknya banyak film-film yang itu. Saya salah satu penikmat film-film begitu, memang membuat kita concern, memang ada dampak-dampak berbahaya dalam hal-halnya seperti itu. Kita dihadapkan dengan teknologi yang begitu maju, membuat manusianya makin, maaf, saya tidak sebut orang langsung ya, manusianya secara sadar tidak sadar semakin bodoh. Ada film tahun 2000-an tuh judulnya Wall-E. Wall-E. Itu film animasi. Dia menunjukkan waktu itu dia animasi tentang robot. Nah, saat itu menunjukkan manusia zaman itu di film itu, manusia itu orangnya gendut, nggak bisa jalan, cuma duduk di kayak tabung begitu. Ini cukup aja makan, ini apa-apa dilayani, dia mau suap nyuap aja ada robot nyuapin, makan nyuapin, semua bisa dilayani. Tapi apa yang terjadi itu manusianya tuh bodoh, malas gerak, mageran gitu, apa-apa susah, nggak sehat sebagainya. Makin canggih teknologi, HP makin canggih begitu, ya, membuat harusnya nih ya, membuat orang makin pinter gitu, makin pintar. Ya ada yang memanfaatkan itu makin pintar. Tapi saya nggak tahu, ternyata ada yang membuat mahasiswa Pak saya makin tidak ngerti. Contoh ya, ada teknologi Zoom itu meeting. Itu kan sama aja tuh, kalian dengerin di sini sama dengerin di Zoom. Kalian lebih ngerti yang mana? Sama Pak, tidak ngerti juga keduanya. Mayoritas yang komen ke saya, kami lebih suka kuliah langsung. Padahal di kelas nggak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Ya kan sama aja. Tapi kalau Zoom tuh Pak, bawaannya males Pak. Bawaannya mager Pak. Nggak mandi lah ya kan. Tiba-tiba kebuka apa kameranya dia gelagapan gitu. Itu kan berarti menunjukkan sebenarnya kemudahan itu ternyata tidak sejalan membuat orang makin pintar. Harusnya kan dengan ini saya termasuk orang yang menikmati. Saya mengikuti program online saat ini itu mungkin ada sekitar 3-4 program yang saya ikuti dan berjalan. Ada UTS-nya, ada UAS-nya. Saya ngambil S2 juga, terus ngambil program non formal. Ada yang sedang semester 3, ada yang semester satu semester 3, satunya semester 4 ya. Dan saya menikmati saja perjalanan itu. Tapi ada sebagian, banyak malah mengeluh itu tidak efektif Pak, tidak buat kami belajar. Saya tidak tahu, padahal kalian adalah generasi yang hidup itu gadget sudah canggih. Saya adalah generasi yang menikmati gadget yang tidak canggih sampai sekarang gadget yang canggih. Kalau kalian itu kan orang yang lahir gadgetnya sudah canggih. Gitu. Ya itu tantangan saja. Saya mohon maaf nih ya, ini generasi kalian nih. Rata-rata kan ini Gen Z semua kan ya, rata-rata ya. Gen Z itu mohon maaf nih, di banyak tempat sedang dibully, ya kan? Kalian sadar nggak sih? Gen Z itu dibully, dijelek-jelekkan gitu kan? Ya kan? Saya tidak yakin sepenuhnya kalian seperti itu. Ya, itu ada oknum yang begitu. Ya. Ditanya berapa? 10 kali 6 nggak bisa jawab kayak gitu ya. Padahal sudah SMA. Wah beneran yang kayak gitu tuh, ada yang suruh ngerjain bikin Excel nggak ngerti apa-apa dan sebagainya. Itu masalahnya oknum, tapi oknumnya banyak gitu ya. Akhirnya digeneralisir lah gitu. Kalian ini Gen Z adalah generasi yang terlanjur dicap buruk ya.
Oleh karena itu, kalian perlu lebih keras lagi menunjukkan kalian tidak seperti itu. Tapi kalau ngelihat saya ngasih soal 5 jawabnya 1 itu, nah itu makin membuat saya udah dah Gen Z kayak gitu. Padahal nggak boleh juga bilang gitu. Ya, tolong kalian lah buktikan sendiri. Generasi kalian adalah generasi yang nggak gitu Pak. Ya ada teman kami yang begitu Pak, tapi tidak tidak semuanya begitu. Saya yakin itu hanyalah oknum saja, walaupun banyak. Kayak gitu. Jadi inilah tantangan masa depan hukum lingkungan. Oke, ini sengaja tadi saya masuk terlambat karena ini hanya kelas penutup akhir. Tugas saya di kelas ini akan menyampaikan beberapa hal, review. Ya, hari ini kita sudah menyelesaikan perkuliahan pengantar tata hukum Indonesia. Dari awal saudara bicara dikenalkan tentang hukum itu apa, tata hukum apa, sistem hukum apa. Lalu kita belajar tentang sejarah hukum yang panjang itu, ya. Sampai saudara mengenal satu persatu bidang hukum. Ada hukum publik seperti HTN, HAN, pidana. Ya, ada hukum private seperti perdata, bisnis, dan sebagainya. Hukum lingkungan apa Pak? Nah itu saudara nanti. Kalau saudara belum bisa menggolongkan itu ini hukum publik, hukum privat, nah itu berarti catatan, berarti saya belum mengerti. Oh, saya belum mengerti ini Pak dan sebagainya. Maka tugas di pertemuan terakhir ini salah satunya saya buka kesempatan mungkin bertanya, karena saya tahu di kelas ini jarang yang tanya gitu. Ya saya termasuk yang kalau di kelas jarang nanya. Seumur-umur jarang betul saya nanya, nggak masalah. Toh saya bisa jadi dosen, jadi bukan berarti nggak nanya tuh nggak jadi baik juga ya. Saya bisa tuh jadi dosen, bisa kuliah sampai S3 gitu ya. Jadi nanya tuh nggak terlalu penting. Tapi saya memberi kesempatan bagi yang mau nanya. Ada nggak? Nggak ada Pak, alhamdulillah kan gitu. Saudara akan UAS, UASnya pilihan ganda, gampang saja kan? Nah. Jangan jadi, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu bodoh kuadrat. Nah, kayak gitu. Saya terjemahkan saja ya, saya ngatain ya. Bodoh kuadrat, maksudnya udah bodoh banget gitulah gitu ya. Apa itu? Waktu ujian besok, terus kan kalian ujiannya pakai HP tuh, pakai gadget tuh. Ada yang sudah nggak paham, terus apa yang dilakukan? Nyari itu, kan aplikasinya sebenarnya tidak memperkenankan untuk browsing yang lain, tapi sudah itu tetap aja mereka ya namanya canggih, makin canggih ada cara untuk bisa browsing dan sebagainya. Cuma apakah nilainya bagus? Enggak, sudah nggak tahu, nyontek, curang, nilainya pun jelek. Ya, itu namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat gitu. Ya, tapi saya punya janji, saya masih ingat janji saya di kelas saya bahwa sejelek apapun nilai kalian, kalau kalian rajin datang, ngerjakan tugas dikerjakan, UTS dan UAS diikuti dengan baik. Saya mengatas niat baik itu yang dia ngejawab gitu, minimal ada ikhtiar jawabnya. Udah jawabannya dan niat dan sebagainya, itu berarti ciri nggak niat sama sekali. Saya mencari orang yang niat kuliah itu. Makanya sebenarnya kalau dikasih kesempatan esai itu, saudara salah satu yang dilihat adalah niatan saudara menjawab. Tapi kalau nggak niat ya oke. Tapi sejelek-jeleknya saya akan ngasih C. Tapi kalau buruk sekali, lalu apalagi UASnya ketahuan curang, nah, saudara, saya jamin tidak akan lulus di kelas. Itu ya. Baik, saya singkat saja makanya saya tadi sengaja telat karena di kelas penutup saya tidak akan panjang, karena minggu depan saudara sudah akan UAS ya. Mulai Senin UAS ya. Oke.
Baik, sebelum itu adakah pertanyaan? Ada tuh di belakang. Ada tuh. Oke, ada teman kalian mau tanya sih. Pertanyaan saya, bagaimana akar hukum bagi perusahaan seperti lingkungan? Seperti dalam contohnya dari Bapak dan di contoh dari daerah Kalimantan itu ada yang tambang ilegal yang terus apakah hukum di Indonesia ini masih untuk hukum Indonesia ini masih mengatur tentang cara mengantisipasi kayak terjadi bencana alam juga beras tambah yang semangat dan apabila jika masih mengatasi itu mengapa tambah tersebut masih banyak ya kita tahu bahwa di itu pokoknya di dalam itu semuanya tambah yang mana itu dikarenakan apa ada hukum yang mengatur itu dan hukum yang mengatur itu. Oke, terima kasih. Baik. Saudara nanti akan ada mata kuliah hukum lingkungan dan ada hukum sumber daya alam dan ada hukum pertambangan. Jadi di mata kuliah di UMKT ini concern pada hukum sumber daya alam, hukum lingkungan itu banyak. Jadi varian mata kuliahnya banyak. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Itu menandakan bahwa pengaturan atas itu banyak. Ya. Kalau ada orang boleh nggak melakukan pembakaran hutan, itu ada aturannya. Kalau yang begini boleh nggak? Ada pengaturannya. Lalu bagaimana melakukan pertambangan, itu ada aturannya. Sehingga kita kenal istilah ilegal, berarti dia tidak memenuhi peraturan itu. Ya, jadi ada pengaturan. Pengaturan itu apa yang ini. Lalu ada namanya hukum formil. Hukum formil itu apa? Kalau ada sesuatu yang diatur kok tidak dilakukan, tidak ditegakkan, maka perlu ada tindakan. Ya, hukum formilnya ada mengatur, ada. Pembakar hutan itu bisa dikenakan pidana. Saudara nanti akan temukan beberapa kasus yang divonis orang-orang yang melakukan pembakaran hutan. Lalu ada juga tambang ilegal gitu yang ditegakkan. Hukumnya ada, ya. Lalu pertanyaannya, kok masih ada, Pak? Itu sama, tulisannya dilarang merokok, yang merokok kok masih ada. Ya, dilarang buang sampah, yang buang sampah sembarangan masih ada. Naik motor itu harus pakai SIM dan STNK-nya nggak mati. Ternyata di kelas ini mungkin ada yang berangkat nggak pakai SIM. Saya punya, Pak, iya, tapi SIM-nya nembak. Kalau ditanya itu, ya sama tuh alasannya tuh. Karena orang-orang yang melakukan tindakan itu selalu ada. Nah, memang itu menjadi catatan bahwa rendahnya penegakan hukum di Indonesia. Itu jadi catatan besar. Tapi ini ya, kalau ada rendahnya penegakan hukum di Indonesia, itu saya selalu gampangnya adalah melihat anak fakultas hukum. Anak-anak fakultas hukumnya taat hukum apa tidak? Kalau banyak yang tidak, itu wajar saja tuh penegakan hukum Indonesia kacau. Jadi anak hukum tuh jangan teriak-teriak. Gini. Kalau kalian belum bisa jadi generasi yang taat hukum. Ya. Jadi kalau mau lihat masa depan hukum Indonesia baik apa enggak, ya lihat ya teman-teman kalian ini lah. Ya. Saya sih optimis saja, tapi kan kalian tahu sendirilah. Ya. Yang pertanyaannya tadi, kalau kenapa masih banyak begitu? Karena penegakan hukumnya yang belum maksimal. Komnas HAM itu bikin penelitian, saya masukkan itu dalam satu penelitian saya. Ada data bahwa ada sekian puluh anak yang tenggelam di kolam-kolam bekas tambang. Jadi menyuarakan itu banyak sekali sudah. Tapi apakah ditegakkan? Nah itulah. Ya. Cuma masalahnya, contoh ada ya di negeri ini dari
pimpinan tertingginya sudah menyontohkan banyak hal yang bermasalah. Ya, gitu ya. Oleh karena itu memang anak hukum itu dihadapkan dengan kondisi yang sangat tidak ideal. Dengan tidak ideal itu sebenarnya membuat saudara harusnya terpacu untuk jadi ideal. Tapi ada juga yang akhirnya tidak. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan kalian semua jadi calon-calon penegak hukum yang baik. Saya tidak terlalu berharap mahasiswa saya itu pintar. Saya tidak terlalu berharap. Kenapa? Karena pintar itu ya bagi saya ya, itu proses saja. Ada yang ngertinya sekali, bisa jadi dia belajar 10 kali baru ngerti ya. Berarti kan dia tinggal butuh waktu saja. Pintar itu masih saya. Cuma saya khawatir kalau mahasiswa saya tidak beradab, tidak berakhlak baik. Maksudnya apa tuh? Yaitu curang, bohong, yang nggak tertib, suka terlambat. Sekali lagi ya, saya tidak mengatakan terlambat kalian salah. Bedakan terlambat sama suka terlambat. Terlambatnya jadi habit. Jadi habit. Nah, itu yang buruk. Itu Mas ya, kira-kira jawaban singkat saya. Itu sehingga kalau mau tahu detailnya, nah nanti saudara akan ketemu dengan mata kuliah itu. Kira-kira begitu jawaban singkat saya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, maka selamat beruas. Semoga kalian nilainya bagus. Sampai ketemu dengan saya lagi. Ngulang berarti ya? Enggak. Bagi yang ngulang ketemu saya lagi. Bagi yang enggak ketemu saya di mata kuliah yang lain. Di semester yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.